Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Pak Bro di Gumitir Channel. Baik sahabat semua, pagi ini saya di rumahnya Farel Prayoga dan akan melihat perkembangan terkini terkait dengan renovasi rumah yang saat ini sedang berlangsung. Jadi ketika kita masuk di pintu depan, ini sudah dindingnya sudah dilapisi atau diplester dengan semen. Ini adalah ukuran dari lebar dan panjang dari jendela depan. Kemungkinan besar itu nanti akan dipasang kaca yang kemungkinan sekitar 5 mili. Nah, yang di atas itu adalah lubang angin untuk sirkulasi udara, sementara jendelanya ini kanan kiri seimbang, kemungkinan juga dipasang dengan kaca 5 mili. Saya yakin Pak Joko sangat cerdas untuk mendesain pintu depan. Jadi kusen pintu minimalis bisa menghadirkan kesan elegan dan mewah pada hunian. Model pintu rumah dengan 2 pintu selain keamanan, akses keluar masuk juga besar sehingga menambah nilai tambah pada hunian. Jadi model pintu 2 pintu sederhana yang menarik dan indah dikombinasi dengan warna coklat itu disebut dengan desain fasad atau model pintu klasik modern. Ketika masuk di ruang tamu depan, maka akan terlihat. Jadi jarak antara pojok sebelah kanan dengan pojok depan pintu itu sekitar 2,75 cm. Sedangkan ke bawahnya itu mencapai 3,5 meter. Sementara itu panjang antara pojok belakang dengan pojok ini itu sekitar sama ya, 2,75 cm. Biasanya model ruang tamu minimalis menggunakan perabot yang sederhana dan multifungsi. Jadi ruangan seperti ini itu nanti akan tampak lebih luas dan terlihat lebih tinggi. Akan lebih bagus ketika menggunakan tema rustik dengan melakukan kombinasi 2 warna, yaitu putih dan biru muda. Maka ruangan tamu ini akan memberi kesan alami, terang, dan berenergi. Dan ini adalah pembatas antara ruang tamu dengan ruang tengah yang didesain sangat bagus, dan ini kita anggap sebagai suatu bentuk kusen pintu minimalis sehingga bisa menghadirkan kesan elegan dan mewah pada hunian. Jadi model pintu pembatas rumah 2 pintu ini selain aman, maka akses keluar masuk juga besar. Ini akan menambah nilai tersendiri
terutama untuk membagi antara ruang tamu dengan ruang tengah. Jadi kalau kita lihat ukuran dari pojok ke pojok, ini sebetulnya untuk posisi ruang tengah ini sangat luas. Jadi artinya Pak Joko di sini mampu melakukan kombinasi desain dan motif untuk mengembangkan ruang tengah ini menjadi makin representatif. Jadi jika ingin mengusung konsep back to nature, maka penggunaan keramik motif batu alam ini menjadi suatu pilihan. Jadi nanti suasana nanti akan terbentuk nuansa yang terasa adem, sejuk, dan terasa segar. Jadi pilihan batu alam yang cocok ketika akan dipakai di ruang tengah ini adalah motif batu slate dan limestone. Sementara itu, untuk mendesain ruang tengah agar makin atraktif, maka sebaiknya menggunakan wallpaper dengan balutan warna yang netral. Ini fungsinya untuk memberikan kesan lebih lapang terhadap ruang tengah. Jadi sentuhan seperti motif sulur tanaman atau motif abstrak bisa menjadi pilihan. Bahkan bisa dilakukan kombinasi keduanya dalam balutan motif abstrak atau yang disebut dengan balutan geometris. Sementara itu, ukiran untuk model cagak jadi seperti ini bisa dikombinasikan dengan warna yang berimbang antara warna dari dasar dinding dengan pantulan warna yang ada di model cagak ini. Akan makin baik jika menggunakan cat air kemudian dilapisi dengan cat lain yang lebih mengkilat dan warnanya pun juga berlawanan sehingga akan memberikan suatu nuansa warna yang atraktif. Sementara yang ini adalah jarak sekitar 2 meter, di baliknya itu adalah ruang studio. Artinya di sini kalau Pak Joko ingin mendesain ruang tengah ini dengan keramik, maka ini akan memberikan sentuhan yang alami terhadap desain bagian ruang tengah. Jadi rumah yang diselimuti oleh dinding keramik marmer akan terlihat lebih elegan dan mewah tanpa harus menambah aksen atau dekorasi mahal lainnya. Yang penting ketika memilih bahan keramik maksimal 3 warna, tidak lebih. Ini untuk menghindari pola keramik yang terlihat penuh di mata atau bisa dikatakan terlalu ramai.
Dan yang ini adalah posisi di atas. Ini kalau memungkinkan bisa digunakan pola herringbone, di mana pola herringbone ini dibuat dengan menyatukan antara cor di atas dengan memasang ubin persegi panjang pada sudut 90 derajat, sehingga nanti akan menciptakan efek zigzag yang bertumpuk, dan ini nanti akan sangat bagus berimbang dengan jendela yang ada di ruangan. Dan ini adalah lubang-lubang instalasi listrik untuk dipakai nanti bersamaan dengan desain motif dari dinding. Sementara itu jarak ini ke sini ini tidak terlalu lebar. Kalau mau ini bisa didesain menggunakan wallpaper saja. Yang penting warnanya cerah dan warna menarik. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi terkini terkait perkembangan dari rumah Farel Prayoga di Banyuwangi. Baik sahabat semua, terima kasih sahabat sudah menonton video ini dengan baik. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun Anda berada bisa terhibur dengan perkembangan rumah Farel Prayoga di Banyuwangi. Terima kasih sahabat, sampai ketemu lagi. Dadah.